Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang analisis dan perancangan sistem informasi dan proses bisnis studi kasus dan perancangan aplikasi apotek. Ini disusun oleh Raldi Fitadrewa, Akmal Fikri, yaitu saya sendiri, Bayu Baskawara, Rahmat, Alfa, Wawan, dan Dafa Alisro. Yang pertama, deskripsi singkat PT KDA Jambi. Visi dan misi perusahaan ini memiliki visi dan misi yang baik dan sangat mensejahterakan rakyat karena pada dasarnya perusahaan ini melayani dalam bidang kesehatan dan juga perusahaan ini diusahakan perputaran obatnya lancar sehingga harga obat pun menjadi lebih terjangkau. Dan juga perusahaan ini juga memiliki kelengkapan barang yang maksimal, jadi pembeli yang memiliki kebutuhan obat di satu tempat saja, tidak perlu berputar-putar. Proses bisnis. Perusahaan ini sekarang sudah mulai mencakup atau berada pada fase perusahaan besar, sehingga perusahaan ini sangat menjadi PT. Perusahaan ini juga dijadikan contoh perusahaan yang akan membuka bisnis dalam bidang kesehatan atau apotek. Perusahaan ini juga terstruktur dalam bidang kesehatan, penjualan, dan servisnya. Masih menjadi yang terdepan karena customer puas dengan pelayanan pembelian obat, dan juga perusahaan ini dijadikan volunteer untuk apotek-apotek kecil yang akan baru buka. Unsur-unsur pengelolaan sistem. Data persediaan obat ini dilakukan supaya tidak ada kekosongan stok dan juga dibuat agar semua persediaan selalu lengkap dan memadai. Dan kedua, pengeluaran obat. Obat yang dikeluarkan harus sesuai dengan sistem dan juga obat yang dikeluarkan harus sesuai dengan fakta yang ada supaya tidak terjadi kekeliruan. Analisis sistem yang berjalan. Selama ini pengelolaan data di apotek KDA belum sepenuhnya terkomputerisasi. Adapun prosedur yang dilakukan adalah pada bagian kepegawaian menerima berkas dan pegawai masih dalam bentuk formulir dan disalin kembali pada prinsip pegawaian dan dilanjut penyimpanan arsip dan hanya manusiawi. Selain itu juga dalam proses pembuatannya penyerahan laporan hasil barang dan masuk laporan total barang di setiap cabang masih dilakukan dengan cara konvensional. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini merupakan proses pemecahan sistem menjadi beberapa subsistem yang lingkupnya lebih kecil. Pada bagian ini akan diperlihatkan bagaimana proses yang terjadi sebenarnya mengidentifikasi kebutuhan sistem sesuai yang dibutuhkan, di mana berdasarkan hasil penelitian dilakukan bahwa pihak KDA membutuhkan sebuah sistem informasi perundangan sesuai web yang diakses beberapa karyawannya. Analisisnya yaitu fungsional dan non-fungsional. Fungsionalnya itu terdiri dari admin untuk melihat informasi, mencetak data, mengelola kepala apoteker, fungsi login dan logout. Dan yang kedua, fungsi non-fungsional, yaitu usability, memudahkan admin dalam mengakses data, fungsional, sistem diakses setiap saat, security, dapat data tidak bersifat publik, dan pengakses diberi admin name dan password. Diagram use case. Berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, diasumsikan sistem informasi persediaan web KDA. Satu, admin dapat melihat informasi dan mencetak informasi tentang data dan persediaan obat. Ini diagram aktor dan use case. Aktornya admin dan deskripsinya admin dapat melakukan melihat informasi, mencetak informasi, mengelola akses, mengelola data admin, melakukan login dan logout. Ini diagram itu usage-nya lebih detail, namun isinya sama seperti tadi. Ini disertakan dengan deskripsi yang lebih terpadai karena melihat informasi dilakukan oleh admin untuk melihat informasi, mengelola data admin dilakukan admin untuk melakukan pengelolaan data, login dilakukan oleh semua aktor, logout dilakukan oleh semua aktor, mengelola data obat dilakukan aktor admin, mengelola data supplier dan transaksi penjualan. Diagram use case layanan informasi pelayanan apotek KDA. Model use case ini ditentukan dalam kebutuhan fungsi-fungsi yang akan dibangun. Berdasarkan asumsi yang digunakan digambarkan dalam use case layanan informasi pelayanan apotek KDA Jambi sebagai berikut. Yang pertama, data admin, melakukan transaksi, melihat informasi, mengelola data supplier. Nah, itu di extension point kan, jadi di include, nanti ada logoutnya. Adminnya itu mengelola data, transaksi, informasi, data obat, dan data supplier. Disatukan dalam extension point dan di extend. Nanti juga bisa di logout. Nah, untuk mengelola data obat itu terdiri dari mengelola data obat, persediaan obat, informasi penambahan obat, penjualan obat. Nah, setelah itu disatukan di data obat, baru di extension point, dan itu di logout. Kalau ini data supplier, supplier itu tambah supplier, mengubah data supplier, menghapus data supplier, mengelola data supplier, extension, baru logout. Tambah transaksi, menghapus transaksi, laporan data, tambahan hapus.
Itu di dalam data transaksi di attention ada logoutnya. Diagram classesnya kelas admin, kelas data admin, kelas sobat, supplier, transaksi, dan detail transaksi. Itu yang di metodenya adalah view, add, edit, delete. Semuanya hampir sama. Kalau atributnya ada yang admin password dan nama, ada kode obat, ada supplier digabung. Ini ada diagram user case-nya juga, tapi dalam bentuk seperti ini. Oke, dalam bentuk seperti ini. Nah, setelah itu diagram ini kita buat dalam bentuk seperti ini. Oke, sekian dari saya, Akmal Fikri, NIM F1E11952, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram activity dari sistem persediaan obat untuk apotik. Nah, di sini pertama saya akan membahas mengenai diagram activity melihat informasi. Nah, di sini pertama user akan memilih menu informasi yang ingin mereka lihat, di mana sistem akan menampilkan kategori informasi yang tersedia pada sistem tersebut. Di sini admin akan melakukan pemilihan kategori informasi yang ingin mereka tuju. Selanjutnya, sistem akan menampilkan informasi yang dipilih oleh user ataupun admin, sehingga user ataupun admin dapat melihat informasi tersebut. Selanjutnya, mengenai diagram activity pada bagian login. Di sini, user ataupun admin akan menginput username dan password dan mengirim hasil inputan kepada sistem, sehingga sistem akan membuka koneksi ke database dan melakukan validasi username dan password. Nah, jika username dan password valid atau benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama admin dan admin ataupun user dapat melihat halaman utama dari sistem tersebut. Jika gagal, sistem akan mengirimkan tampilan pesan bahwa username dan password yang dimasukkan salah, sehingga admin ataupun user akan dibawa ke halaman login kembali untuk melakukan penginputan ulang username dan password yang benar. Selanjutnya, diagram activity pengelolaan data admin. Pertama di sini mengenai diagram activity untuk menambahkan data admin. Di sini, admin akan memilih menu kelola data admin, sehingga sistem akan menampilkan halaman kelola data admin. Selanjutnya, admin akan melakukan penginputan data admin baru dan mengirimkannya kepada sistem, sehingga sistem akan mengirimkan data hasil inputan admin kepada database. Nah, dan database akan melakukan pengecekan. Bila data valid, maka sistem akan menyimpan data tersebut dan menampilkan data admin baru pada daftar admin, sehingga admin dapat melihat data admin baru yang telah didaftarkannya. Nah, jika gagal, maka sistem akan mengirimkan sebuah pesan bahwa data admin yang ditambah gagal ditambahkan, sehingga admin akan dibawa ke halaman input ulang atau dibawa kembali ke halaman menginputkan data admin. Selanjutnya, diagram activity mengubah data admin, di mana admin akan memilih menu ubah data admin dan sistem akan menampilkan halaman ubah data admin. Nah, selanjutnya, admin akan melakukan pengeditan atau pengubahan data pada data admin yang telah dipilih dan akan dikirimnya kepada sistem, sehingga sistem akan mengirimkan pembaruan data admin kepada database. Nah, jika data valid, maka maksudnya sistem akan melakukan penyimpanan data dan menampilkan pesan bahwa data admin berhasil diperbarui dan admin pun menerima pesan tersebut. Selanjutnya, jika data tidak valid, maka sistem akan mengirimkan pesan bahwa data admin gagal diperbarui, sehingga admin dapat melihat pesan tersebut dan melakukan pengeditan data ulang. Selanjutnya, diagram activity hapus data admin, di mana admin akan memilih menu hapus data admin kepada sistem dan sistem akan menampilkan hapus data admin, sehingga admin akan memilih data yang ingin dihapuskan dan mengirimnya kepada sistem, dan sistem akan mengirim data yang ingin dihapus kepada database dan melakukan validasi data, di mana jika data valid, maka sistem akan menyimpan data tersebut dan mengirimkan pesan kepada admin bahwa data berhasil dihapus, dan admin pun dapat melihat pesan bahwa datanya berhasil dihapus. Nah, jika gagal, maka sistem akan mengirimkan pesan bahwa data gagal dihapus, sehingga admin dapat melihat pesan bahwa data yang ingin dihapus gagal. Selanjutnya, diagram activity mengelola informasi. Untuk bagian pertama ini mengenai diagram activity tambah data obat. Nah, di sini admin akan memilih menu pengelolaan data obat dan sistem akan menampilkan kategori data dari data obat yang tersedia pada sistem, di mana admin selanjutnya akan melakukan pemilihan kategori data. Nah, jika admin sudah memilih
jika admin sudah melakukan pemilihan kategori data, admin akan memilih menu tambah data. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman input data baru. Admin di sini akan melakukan penginputan data baru yang akan ditambahkannya dan mengirimnya kepada sistem, dan sehingga sistem dapat melakukan pengiriman data ke database dan melakukan validasi data. Sehingga jika data benar, maka sistem akan menyimpan data dan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan, dan admin menerima pesan tersebut dan dapat melihat data yang berhasil ia tambahkan. Jika gagal, maka sistem akan mengirimkan pesan bahwa data gagal ditambahkan, dan admin dapat menerima pesan tersebut dan melakukan penginputan data ulang. Selanjutnya, diagram activity mengubah data obat. Di sini, admin akan memilih menu pengelolaan data obat. Sistem akan menampilkan kategori data. Admin memilih kategori data dan memilih menu ubah data. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman ubah data obat atau prom ubah data obat. Di sini, admin akan memilih menu pengelolaan data obat dan sistem akan menampilkan kategori data. Selanjutnya, admin akan memilih kategori data dan memilih menu ubah data sehingga sistem dapat menampilkan halaman ubah data ataupun prom ubah data. Di sini, admin akan melakukan pengeditan data obat yang akan diperbarui, dan sistem akan mengirim data ke database-nya. Jika data valid, maka sistem akan menyimpan data dan menampilkan pesan bahwa data berhasil diperbarui, sehingga admin dapat menerima pesan tersebut. Selanjutnya, jika sistem gagal menyimpan atau data tidak valid, maka sistem akan mengirim pesan bahwa data gagal diubah, sehingga admin akan menerima pesan dan melakukan pengeditan data ulang. Mengenai diagram activity hapus data obat, di mana admin akan memilih menu pengelolaan data obat dan sistem akan menampilkan kategori data yang tersedia, dan admin akan memilih kategori data dan memilih data yang akan dihapus. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan permintaan ke database, dan jika data valid, maka sistem akan menghapus data dan mengirimkan pesan ke admin bahwa data berhasil dihapus, sehingga admin dapat menerima pesan tersebut. Jika data tidak valid, maka sistem akan mengirimkan pesan bahwa data gagal dihapus, dan admin pun akan menerima pesan bahwa gagal data dihapus dan dibawa kembali ke halaman data. Selanjutnya, mengenai perancangan struktur data. Di sini kami memiliki beberapa rancangan tabel data dari sistem kami. Nah, di sini pertama yaitu mengenai rancangan tabel admin, di mana pada tabel admin sendiri terdapat nama sebagai primary key-nya dengan tipe varchar panjang nilai 60 dan keterangan nama admin, atau dapat kita lihat pada slide PPT presentasi ini. Selanjutnya, mengenai rancangan tabel persediaan informasi obat, yang dimana kode menjadi primary key pada tabel persediaan obat dengan tipe data varchar dan panjang nilai 100 dengan keterangan sebagai kode obat. Nah, untuk rancangan tabel persediaan informasi obat sendiri terdiri dari kode supplier ID, nama obat, produsen, stok, foto, harga dengan tipe, panjang, nilai, dan juga keterangan dapat dilihat pada slide presentasi berikut ini. Selanjutnya, mengenai rancangan tabel supplier. Tabel supplier obat. Rancangan tabel supplier obat sendiri memiliki primary key yaitu supplier ID. Nah, untuk isi tabel dari field, tipe, panjang, dan juga keterangan dapat kita lihat pada slide presentasi. Selanjutnya, rancangan tabel transaksi, begitu juga dengan tabel rancangan transaksi. Untuk file, tipe, panjang nilai, dan juga keterangan dapat kita lihat di slide presentasi dengan primary key tabel adalah ID. Selanjutnya, rancangan tabel detail transaksi. Di sini kita juga dapat melihat pada slide file, tipe, panjang nilai, dan juga keterangan yang dimiliki tabel detail transaksi sebagai berikut atau tertera pada slide, dengan menjadikan primary key pada tabel transaksi adalah ID. Selanjutnya, rancangan tampilan. Di sini kita akan dibawa ke halaman rancangan tampilan login dengan perpaduan warna hijau dan juga logo apotik serta perpaduan warna putih. Selanjutnya rancangan tampilan pada halaman dashboard. Halaman dashboard sendiri dapat kita lihat pada slide presentasi. Selanjutnya, rancangan tabel prom ubah data obat dan juga prom tambah data obat. Selanjutnya, kita juga dapat melihat halaman data supplier yang terdiri dari data supplier, tambah data supplier, dan selanjutnya halaman data admin. Di sini kita juga bisa melihat halaman data admin yang tersedia saat ini.
Kita juga dapat menghapus dan mengedit, serta berikut halaman bagan untuk menambah ataupun mengedit data admin. Selanjutnya, data transaksi. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan hasil transaksi kita dalam beberapa minggu terakhir atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan, di mana kita juga dapat menghapus, menambah data transaksi tersebut. Nah, dari rancangan sistem kami ini, dari analisis rancangan sistem kami ini, kami mengambil 4 kesimpulan yang kami peroleh. Pertama, setelah melaksanakan seluruh tahapan penelitian, didapat hasil akhir dari penelitian ini adalah prototipe sistem informasi persediaan berbasis web pada Apotik KDA Jambi yang memiliki kelebihan sebagai berikut. Pertama, mudah digunakan karena dirancang sesuai dengan kebutuhan di bidang pengelolaan data dan persediaan obat pada apotik, memiliki kelengkapan fasilitas dalam pengelolaan data dan persediaan obat, serta struktur tampilan informasi yang rapi karena dibuat dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan usernya. Nah, berikut presentasi dari hasil analisis atau prototipe sistem informasi persediaan berbasis web pada Apotik KDA Jambi yang kami buat. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.